Horas! Sada, dua, tolu. Selamat datang di Mangulosi YouTube channel. Yeay, balik lagi di video kali ini. Dan mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, kalau Mangulosi YouTube channel ini adalah akun YouTube channel yang berisi tentang informasi, edukasi tentang adat kebudayaan Batak. Kita juga akan banyak sharing-sharing lah tentang kehidupan orang Batak, Toba tentunya. betul, pada khususnya Batak Toba. Jadi kalau ada teman-teman yang interest tentang adat istiadat, warisan kebudayaan, dan pengen tahu lebih banyak tentang Batak Toba, nah bisa langsung merapat ke sini dan langsung subscribe channel ini. Teman-teman juga bisa like, klik ke komen, ke kolom komentar, terus juga bisa nyalain lonceng notifikasi supaya kalau misalnya kita bikin video, teman-teman langsung tahu begitu. Oke Kak, jadi kali ini kita mau bahas apa Kak? Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang Sinamot. Nah, kira-kira kali ini kita bakal ngebahas apa aja sih, Fit, tentang sinamot? Nah, jadi pertama-tama nih ngomong-ngomong tentang sinamot, kita harus tahu dulu artinya. Jadi, menurut buku Dalihan Atolu, pengarangnya Sampurdongan Simamora, sinamot itu adalah harta benda suatu keluarga yang telah dikumpulkan dan disediakan untuk memenuhi adat perkawinan putranya. Jadi ternyata sinamot itu ngebawa keluarga ya Kak, ternyata bukan ngebawa individu jadinya. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya individunya tersebut kaya raya ya, kalau misalnya kamu gitu udah punya duit banyak, mungkin nggak mau ngebebanin orang tua, ya bisa aja sebagai individu. Tapi sebenarnya sinamot itu diberikan sebagai kayak tanda dari marga ke marga gitu. Jadi dari keluarga gitu. Jadi marga ke marga ya? Betul. Nah, kalau di Wikipedia sendiri menjelaskan bahwa sinamot adalah harga atau uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika akan melaksanakan pernikahan adat. Nah, dalam adat Batak ini sinamot tuh wajib diberikan kepada pihak pengantin perempuan sebagai tanda membeli atau tanda mengambil anak perempuan untuk dijadikan pendamping hidup pengantin pria tersebut gitu. Nah, tapi sebenarnya kesan menjual membeli kesan itu jual beli tuh agak mengganggu ya. Iya, benar. Tapi sebenarnya maknanya itu lebih ke penghormatan. Bagaimana pihak laki-laki menghormati pihak perempuan yang sudah memberikan anaknya lah gitu jadi istri untuk si pihak laki-laki. Betul. Kayak gitu. Jadi jadinya bentuk penghormatan. Ya, udah menikah, jadi aku tahu banget gitu ya sinamot itu digunakan untuk apa. Sebenarnya adalah untuk keperluan pernikahan juga. Keperluan acara juga keperluan acara juga. Jadi lebih kayak memang itu digunakan sepenuhnya bukan untuk kayak membeli si perempuan gitu, enggak kayak gitu sih. Jadi itu adalah lebih ke tanda sepakat lah kalau emang mau jadi jalan nih untuk ke suatu jenjang pernikahan. Nah, gitu. tapi ada yang ngomong gini Kak, bener nggak Kak? Jadi katanya harga sinamot itu ditentukan oleh pihak wanita. Itu betul nggak? Pas di kasus Kakak gimana Kak? Nah, kalau di kasus aku sih memang kayaknya nggak ada kayak gitu ya. Cuman lebih ke kayak bokap nyokap tanya aja dulu kayak background kesanggupannya berapa. Dan mungkin sebenarnya bukan masalah kesanggupan sih, tapi lebih ke besaran acaranya akan seperti apa. Nah, dari besaran acara itulah yang akan ditentukan kira-kira jadi tolak ukur lah gitu ya. Jadi tolak ukur. Jadi kalau misalnya mau bikin acaranya sederhana atau misalnya nggak besar-besar banget ya sekian lah sinamotnya. Kalau misalnya mau dibikin besar-besaran, nah mungkin sinamotnya besar juga. Begitu. Jadi intinya lebih ke ini ya. Kalau kata orang Batak tuh dos niroha si baina saud. Dos niroha si baina saud. Jadi ini dulu tuh apa sih namanya? Bersepakat dulu tuh kedua belah pihak. Jadi nggak ada istilah pihak wanita yang nentuin, nggak gitu ya? Betul. Karena dalam jenjang pernikahan pun nantinya semua hal akan berjalan kalau bersepakat kok gitu. Nah, ada lagi nih Kak yang ngomong gini Kak, apalagi cewek-cewek Batak tuh, kalau profesinya tinggi, sekolahnya tinggi, katanya sinamotnya makin tinggi. Nah, itu gimana tuh? Mungkin umumnya karena dianggapnya kalau misalnya seseorang perempuan tuh udah bersekolah tinggi, itu kan kayak orang tuanya tuh udah berjuang gitu ya keras untuk menyekolahkan dan biayanya juga nggak sedikit, dan dia pun akan menjadi
sosok pribadi yang diharapkan mungkin pekerjaannya bagus, jabatannya oke, gajinya oke. Nah, diharapkan mungkin pasangannya juga adalah pasangan yang sepadan ya tentunya. Jadinya mungkin juga dilihat banget bibit bebet bobotnya. Nggak secara literally harus kayak jadi mahal gitu, enggak sih, tapi mungkin mereka berdua kan bersepakat untuk membuat acara yang proper, yang gitu, yang bagus. Jadi dari situlah ditentuin berapakah harga sinamotnya. Oke, I see. Terus ada lagi nih, nah gimana anggapan kakak kalau suatu sinamot tuh jadi hal yang membuat pernikahan batal gitu? Bisa jadi nggak sih? Kayak menjadi momok tersendiri atau kendala tersendiri gara-gara ya? sinamot nih kok nggak jadi nikah gitu. Sebenarnya sangat sedih ya kalau ada fakta seperti itu ya sebenarnya. Tapi mungkin dilihat dari kayak misalnya kesungguhan lah seorang pria. Seberapa berjuang sih untuk mendapatkan atau untuk menikahi si perempuan, itu ada bagusnya sih, positifnya begitu. Tapi kalau sampai dibilang benar-benar batal, balik lagi sih ke kesepakatan kedua belah pihak gitu. Antara marga yang akan berkerabat atau seberapa besar si pasangan ini mau berjuang lah untuk untuk menikah begitu. Kan orang nih mau new normal nih, misalnya nih orang mau nikah nih, sinamotnya kan ya harga saham turun, masa sinamot naik, kan gak lucu ya. Misalnya aku mau nikah nih 2020 nih gitu. Investasi loh ini ya guys. Kira-kira pandangan kakak tuh kalau misalnya nikah di sekarang ini nih, di pandemi nih gitu, sinamotnya gimana tuh? Kan ada tuh biasanya ya mungkin yang diundang juga nggak terlalu banyak ya, yang penting esensi pernikahan tetap dapat ya secara adat gitu kan. Nah itu ngefek nggak? Kalau menurut aku sih kalau secara sinamot mungkin bisa mengefek bisa enggak. Tapi sih di satu sisi yang dilihat lebih ke penghargaan apa yang diberikan ke pihak perempuan gitu. Kalau misalnya udah sepakat di satu angka atau nominal, menurut aku sih keduanya fine aja. Misalnya kayak, di masa pandemi sekian gitu. Cuman jadinya harusnya segini, berapa kali lipat, jadinya cuman segini karena acaranya kecil misalnya. Tapi ya abis itu ya udah sinamotnya sekian karena pestanya juga kecil, tapi abis itu dikasih ruko, nggak apa-apa juga saya untuk istri. Kenapa enggak ya? Kenapa enggak? Kan seneng aja ya guys. Oke, itu joke. Apa lagi, Kak? Jadi sebenarnya itu masalah kesepakatan aja. Benar. Jangan ada anggapan gara-gara sinamot. Oh iya, ada tuh baru-baru ini kasus di akun saya nih. Jadi kebetulan ada usaha tentang Batak gitu. Dia sebenarnya bukan orang Batak, tapi dia merasa nggak layak gitu karena sinamot orang Batak mahal gitu. Jadi dia kayaknya nggak sama dia deh gitu. Ada anggapannya gitu coba. Jadi beban gitu ya. Gitu. Jadi kayak kalau benar-benar pengen menikah dia akan kayak berjuang. Nah mungkin dari situ orang tua perempuan atau pihak perempuan juga ngelihat, laki-laki ini serius nih sama anak perempuannya. Bisa ngejaga lah gitu ya. Betul, bisa menjaga. Jadi itu sih sebenarnya yang mungkin lebih penting daripada nominal angka semata, tapi lebih ke karakter. Benar. Karena kalau laki-laki yang mau benar-benar berjuang pasti bisa tuh mengkomunikasikannya bagaimanapun lah caranya, tapi bisa membuat kedua pihak tuh bersepakat. Benar sekali, Kak. Menjadi jembatan. Itu guys. Ya lanjut. Apalagi, Kak, gue mau nanya satu lagi nih. Jadi gue pernah baca nih di postingannya akun Batak Hasian. Dia bilang 5 fakta unik tentang sinamot. Terus dia nulisnya kayak gini. Yang terakhir nih. Sinamot tuh jadi tameng perceraian efektif gitu. Nah itu maksudnya gimana tuh? Tameng perceraian yang efektif ya? Jadi dianggapnya itu sinamot itu, kalau ada sinamot tuh jadi buat bercerai mungkin jadi hal yang janganlah gitu ya. Jadi ada halangan buat bercerai mungkin gitu. Nah kalau menurut aku sih pernikahan adat Batak sendiri sebenarnya adalah tameng perceraian yang efektif ya. Pernikahannya sendiri. Karena pernikahannya tuh kan yang ngelibatin bukan cuma 2 individu, alias bukan cuma gue sama suami gue gitu, tapi tuh 4 marga saya sekaligus. Keluarga semua. 4 marga saya sekaligus. Ya, bahkan mungkin ada marga-marga lain dari pihak ibu dan pihak ayah dalam satu pernikahan adat Batak. Tapi ya intinya tuh ada 4 karena masing-masing individu, terus ada marga ibu dari si perempuan dan ada ibu dari si laki-laki gitu. Jadi memang kalau mau bercerai itu di pernikahan adat Batak ya ribet banget sih, bukan cuma masalah sinamotnya secara angka, tapi juga secara kekerabatan. Dan itu tuh bawa-bawa marga gitu loh. Kalau orang Batak kan si itu jadi cibiran gitu loh. Jadi kayak mau cerai tuh bener-bener mikir-mikir banget. Jadi tameng perceraian itu mungkin
bukan cuma sinamot aja, tapi pernikahan adat Batak itu sendiri. Tapi ini sih yang bisa ya saya pribadi juga bangga ya. Di lingkungan Batak tuh sangat jarang yang namanya cerai. Tapi walaupun mungkin ada ya, tapi sangat ada. jarang gitu, dan itu jadi suatu kebanggaan tersendiri gitu. Jadi tertanam juga di kitanya sebagai anak muda. Ya one day kalau mau nikah jangan coba-coba buat cerai gitu. Betul. Apalagi secara agama juga kan, menikah itu kan sekali Nggak seumur boleh, sekali seumur hidup. Ditambah dengan pernikahan adat Batak yang hukum kekerabatannya sangat-sangat bener-bener kental gitu. Agak sulit lah untuk bercerai. Yeay. Oke guys, itulah fakta-fakta unik terkait sinamot. Semoga kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin mau tanya deh tentang sinamot, atau kira-kira mau tanya kisaran 2020 ini sinamot berapa sih? Sinamot gitu? berapa sih? Langsung aja ketik di kolom komentar dan kita bisa diskusi lebih lanjut, Jadi itu aja guys tentang sinamot, dan thank you for watching this video. Sampai jumpa di video Video-video berikutnya. selanjutnya. Bye-bye. Bye.